Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Teman-teman, hidup itu penuh ketidakpastian. Hari ini kita sehat, mungkin besok bisa saja kita sakit. Hari ini kita aman, mungkin besok bisa saja kita terjadi musibah. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, banyak orang yang memilih asuransi sebagai perlindungan. Tapi muncul pertanyaan, apakah asuransi itu halal? Apakah ada unsur riba? Nah, sekarang muncul yang namanya asuransi syariah. Katanya berbasis tolong menolong, bebas dari riba, gharar, dan maisir, dan lebih sesuai dengan prinsip Islam. Tapi apakah semua itu benar atau hanya beda nama saja dengan konvensional? Nah, di video ini akan membahas secara santai tapi jelas tentang sejarah asuransi syariah, pengertiannya, dan fatwa yang menjadi hukum dasar atau yang menjadi dasar hukum kenapa bisa menjadi asuransi syariah. Jadi pastikan simak video ini sampai akhir, karena di akhir video Anda bisa menentukan sendiri apakah asuransi syariah itu benar-benar menjadi solusi yang Anda cari. Teman-teman, konsep asuransi syariah sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yang namanya konsep ta'awun, saling tolong-menolong. Misalnya dalam tradisi Arab dulu ada sistem akilah, di mana anggota suku membayar diat jika ada anggota yang melakukan kesalahan. Diat itu adalah denda. Nah, ini mirip dengan konsep saling menanggung resiko. Namun secara modern, asuransi syariah mulai berkembang pada tahun 1970. Negara pertama yang mengembangkan sistem ini ialah negara Sudan dan Arab Saudi. Kemudian berkembang ke Malaysia pada tahun 1984 dengan berdirinya perusahaan takaful pertama di Malaysia. Di Indonesia sendiri, asuransi syariah mulai berkembang pada tahun 1994 dengan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia. Sejak saat itu, industri ini berkembang pesat karena masyarakat ingin sistem perlindungan yang sesuai dengan prinsip Islam. Secara sederhana, asuransi syariah adalah sistem perlindungan yang berbasis tolong-menolong antar peserta. Berbeda dengan asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah, peserta saling menanggung risiko, perusahaan hanya sebagai pengelola, dan dana dikelola secara halal dan thayyib. Menurut fatwa dari Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaruk yang memberikan pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu. Jadi ada beberapa fatwa yang penting dari Majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa nomor 21 tahun 2001 dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa ini menjelaskan bahwa asuransi syariah itu diperbolehkan selama menggunakan prinsip tolong-menolong dan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh Islam. Kedua, fatwa tentang akad tabaruk. Nah, fatwa ini menjelaskan bahwa dana peserta itu merupakan hibah untuk membantu peserta yang lain. Ketiga, fatwa tentang investasi dana. Dana harus ditempatkan pada instrumen yang halal seperti suku, saham syariah, dan deposito syariah. Dengan adanya fatwa-fatwa ini, sistem asuransi syariah menjadi lebih jelas dan sesuai dengan prinsip Islam.
Sebagai penutup, kita bisa memahami bahwa asuransi syariah itu bukan hanya tentang produk keuangan saja, tetapi juga tentang nilai kebersamaan, nilai kepedulian, dan nilai saling tolong-menolong dalam menghadapi ketidakpastian hidup. Dalam sistem ini kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga berkontribusi untuk membantu orang lain yang sedang mengalami musibah. Dan mungkin ketika suatu saat nanti kita berada di posisi itu, kita pun mendapatkan bantuan dari orang lain. Nah, inilah yang membuat asuransi syariah terasa lebih dari sekedar perlindungan finansial. Ia menghadirkan konsep solidaritas yang kuat dan selaras dengan prinsip Islam, di mana risiko ditanggung bersama, keputusan dibuat secara transparan, dan pengelolaan dananya dilakukan secara halal dan thayyib. Dengan memahami sejarahnya, pengertiannya, serta fatwa yang menjadi landasan utama asuransi syariah tersebut, kita bisa melihat bahwa asuransi syariah bukan hanya alternatif, tetapi juga solusi yang menggabungkan keamanan ekonomi dengan ketenangan spiritual. Pada akhirnya, pilihan tetap ada di tangan kita. Apakah kita ingin sekedar mencari perlindungan atau juga ingin berpartisipasi dalam sistem yang mengedepankan tolong-menolong dan keadilan, serta dengan prinsip Islam. Yang jelas, memahami konsep ini akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih bijak, lebih sadar, dan lebih sesuai dengan nilai yang kita yakini. Semoga dengan pemahaman ini kita tidak hanya terlindungi secara finansial, tetapi juga mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Barakallahu fikum. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Habib dengan NIM 2410101082, mahasiswa Universitas Islam Tazkiyah. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.